Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu persamaan diferensial orde kedua, di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas berbagai macam metode yang bisa kita gunakan pada persamaan diferensial orde satu. Nah, hari ini kita akan masuk ke persamaan diferensial orde kedua. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa persamaan diferensial orde kedua itu dia punya pangkat tertinggi untuk turunan y-nya itu adalah 2, seperti terlihat pada layar di sini. Pada layar seperti ini ya. Jadi bentuk umum untuk persamaan orde kedua yang pertama, bentuk umum yang pertama adalah A dikali D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah B DY per DX ditambah CY sama dengan 0. Jadi bentuk umum untuk penyelesaian persamaan diferensial orde kedua adalah seperti ini. Jadi kalau bentuk umumnya seperti ini, gimana caranya kita mencari solusi untuk variabel Y-nya atau variabel tidak bebasnya? Jadi untuk solusi persamaan diferensial orde kedua dengan bentuk seperti ini, itu tergantung dari akar-akar persamaan karakteristiknya. Nah, apa yang dimaksud dengan akar-akar persamaan karakteristik? Nah, di sini akan kita bahas. Nah, nantinya untuk memudahkan kita untuk mencari akar-akar dari persamaan karakteristik, jadi di sini nanti untuk D kuadrat Y per DX kuadrat dan DY per DX itu akan kita ganti atau kita misalkan dengan sebuah variabel. Jadi, jika misalnya D kuadrat Y dan DX kuadrat nanti kita ganti dengan M kuadrat, atau nanti bisa menggunakan huruf yang lain terserah. Jadi kalau di sini itu menggunakan M kuadrat. Kemudian untuk yang DY per DX itu diganti dengan M. Jadi ini pangkatnya menyesuaikan dengan dia itu turunan keberapa. Karena ini adalah orde 2 dan dia itu adalah turunan kedua, makanya di sini diganti dengan M kuadrat. Kemudian yang di sini adalah turunan pertama, maka dia diganti dengan M. Dan Y-nya di sini, jadi di sini kita mau menghilangkan variabel tidak bebasnya. Jadi kita ganti Y-nya itu dengan 1. Kemudian ketika kita masukkan D kuadrat per DX kuadrat itu dengan M kuadrat, jadi di sini A dikali M kuadrat, seperti ini. Ditambah B, nah DY per DX itu kan tadi kita ganti dengan M, berarti ditambah BM, ditambah C. Nah, Y-nya itu kita ganti dengan 1, makanya di sini persamaan kuadrat dari bentuk umum persamaan diferensial orde 2 jadinya seperti ini. AM kuadrat ditambah BM ditambah C sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat yang bentuknya seperti inilah yang disebut dengan persamaan karakteristik. Nah, ini persamaan karakteristik. Kalau di sini nanti disingkat dengan PK ini tadi. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita mencari tadi atau kita ubah persamaan diferensial tadi ke persamaan karakteristik seperti ini. Jadi seperti ini. Sekarang kita bisa mencari akar-akar dari persamaan karakteristik tersebut. Nah, di sini ada beberapa kondisi. Jadi ketika kondisinya yang pertama ini, akar dari persamaan karakteristiknya adalah real dan berbeda. Jadi dia tidak bilangan kompleks dan akarnya itu berbeda.
antara akar satu dan keduanya itu berbeda, berarti nanti kita menggunakan persamaan atau solusi umumnya dengan persamaan yang ini. Jadi ingat ya, ketika akar dari persamaan karakteristik itu real dan berbeda, jadi kita menggunakan solusi umum untuk persamaan diferensialnya adalah yang ini. Yang ini. Di mana nanti A dan B adalah konstanta sembarang, sedangkan M1 dan M2-nya adalah akar-akar dari persamaan karakteristik. Jadi solusi umumnya adalah Y sama dengan A dikali eksponensial pangkat M1X ditambah B dikali eksponensial pangkat M2X. Nah, untuk contoh, biar lebih mudah untuk memahaminya, kita masuk ke contoh yang pertama. Nah, pada contoh yang pertama, ini diberikan sebuah persamaan diferensial orde kedua, d kuadrat y per dx kuadrat ditambah 5 dikali dy per dx ditambah 6y sama dengan 0. Nah, di sini untuk memudahkan kita mencari akar-akar dari persamaan karakteristik, maka ini harus kita ubah dulu ke dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk persamaan karakteristik seperti ini. Jadi, d kuadrat y per dx kuadrat itu kita ganti dengan m kuadrat, dy per dx itu kita ganti dengan m, kemudian y-nya itu kita ganti dengan 1. Makanya persamaan karakteristik dari persamaan diferensial orde kedua ini adalah m kuadrat ditambah 5m ditambah 6 sama dengan 0. Sehingga ketika sudah dalam bentuk persamaan karakteristik seperti ini, kita bisa mencari akar-akar dari persamaan ini. Nah, gimana caranya? Nah, kita mencari angka-angka yang apabila dia dikalikan hasilnya 6, hasilnya positif 6, namun ketika dijumlahkan hasilnya adalah positif 5. Jadi, cara kalau misalnya masih ada yang belum tahu, di sini kita cari, berarti ada 2 buah angka yang kita cari. Ketika dia dikali hasilnya adalah positif 6, ketika dijumlahkan hasilnya adalah positif 5. Ini tinggal kita cari bahwa angka yang tepat adalah 3 dan 2. Berarti 3 dikali 2, 6. 3 ditambah 2 adalah 5. Makanya di sini eh, ketika dia difaktorkan, persamaan yang karakteristik ini, jadinya M plus 2 dikali M plus 3. Karena ini nanti jika dikalikan, hasilnya pasti mendapatkan nilai yang persamaan karakteristik ini. Nah, kemudian kita lihat di sisi yang ini dulu. Jadi M ditambah 2 sama dengan 0. Jadi ini kita abaikan yang M plus 3. Sehingga dapatlah nanti nilai M-nya di sini adalah M sama dengan negatif 2. Kemudian sekarang yang ini, yang M plus 2 kita abaikan. M plus 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapat M yang kedua itu nilainya negatif 3. Nah, seperti yang telah disebutkan tadi, jika seperti ini kan angkanya real, tidak ada bilangan kompleks, imajiner, maka kita menggunakan persamaan solusi umum yang ini. Jadi Y, kalau kita mau tulis dulu bentuk umumnya adalah Y sama dengan A dikali eksponensial M1X ditambah B kali eksponensial M2X. Nah, ini urutannya boleh terserah, mau yang negatif 2 dulu atau negatif 3 dulu. Berarti sama aja ya.
Jadi boleh. Makanya dapatlah solusi untuk persamaan diferensial orde kedua yang ini itu adalah Y sama dengan A dikali eksponensial pangkat negatif 2X ditambah B dikali eksponensial pangkat negatif 3X. Nah, untuk contoh yang kedua, sama seperti contoh yang pertama. Jadi ada sebuah persamaan diferensial orde kedua, d kuadrat y per dx kuadrat dikurang 7 dy per dx ditambah 12y. Ini kita ubah dulu ke bentuk persamaan karakteristik dengan mengubah d kuadrat y per dx kuadrat dengan m kuadrat, dy per dx dengan m, dan y dengan 1, sehingga dapatlah persamaan seperti ini, m kuadrat dikurang 7m ditambah 12 sama dengan 0. Kemudian kita eh, cari dua buah angka yang ketika dikalikan adalah positif 12, ketika dijumlahkan adalah negatif 7. Nah, ini kan jadinya negatif 3 sama negatif 4. Jadi ketika dikalikan, negatif 3 dikali negatif 4 adalah positif 12. Ketika dijumlahkan, jadi negatif 3 dijumlahkan atau ditambah dengan negatif 4, itu sama dengan negatif 7. Kayak di sini, setelah difaktorkan, M kuadrat kurang 7M ditambah 12, itu jadinya seperti ini. M dikurang 3, sesuai dengan tandanya ini, M kurang 3 dikali M kurang 4, sama dengan 0. Kemudian kita dapatlah nilai M yang pertama atau akar yang pertama, M dikurang 3 sama dengan 0, itu dapat M-nya adalah 3. Kemudian akar yang kedua yaitu M dikurang 4 sama dengan 0, dapatlah M-nya sama dengan 4. Nah, ini tinggal kita substitusikan ke solusi umum yang ini tadi. Jadi tinggal kita substitusikan. Jadi Y sama dengan A dikali eksponensial pangkat 3X ditambah B dikali eksponensial pangkat 4X. Disesuai dengan akar-akar yang telah kita dapatkan. Nah, gimana kondisi kalau misalnya kondisinya bahwa akar-akarnya itu adalah real tapi angkanya itu sama. Jadi seperti ini, jika nanti kita dapatkan setelah kita persamaan diferensial kita ubah ke persamaan karakteristik, kemudian kita faktorkan dan didapat bahwa akar-akar persamaan karakteristiknya itu real dan angkanya itu sama, kita pakainya yang ini. Solusi umumnya itu yang ini. Jadi Y sama dengan eksponensial M1X dikali A ditambah B X. Jadi A dan B adalah konstanta sembarang, nanti sesuai dengan eh, angka yang diberikan misalnya, dan M1 adalah akar persamaan karakteristik yang didapatkan. Nah, kenapa di sini akarnya cuma 1 yang dimasukkan? Karena nilainya itu sama. Nah, untuk lebih memahami, kita coba untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde kedua yang diberikan. Jadi ada D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah 4D Y per DX ditambah 4Y sama dengan 0. Kemudian ini kita ubah ke bentuk persamaan karakteristik menjadi seperti ini. M kuadrat ditambah 4M ditambah 4 sama dengan 0. Nah, di sini ya tinggal kita cari cara gampangnya ya. Kita cari angka yang dia dikali hasilnya positif 4, yang ini. Ketika dijumlahkan hasilnya positif 4 juga. Nah, itu apa? 4 itu kan bisa 2 kali 2. Nah, 2 dikali 2, 4. 2 ditambah 2 juga 4. Maka angkanya ini sama-sama 2. Jadi kalau bentuk ini itu kita faktorkan, ya,
bentuk ini kita faktorkan, dapatlah nih hasil pemfaktorannya, M ditambah 2 dikali M ditambah 2. Ini kan kalau kita cari akarnya itu jadinya M ditambah 2 sama dengan 0, itu hasilnya M-nya adalah negatif 2, sama nih. Jadi akar-akar karakteristik dari persamaan diferensial orde kedua yang ini itu nilainya sama. Jadi kalau sama itu nggak perlu kita tulis pakai solusi yang ini ya. Jadi ini kan untuk akarnya yang berbeda. Kalau untuk akar yang sama berarti kita pakai solusi umum yang ini. Jadi solusi umumnya untuk lebih eh, biar nggak bingung ya. Ini saya tulis dulu. Y sama dengan eksponensial M1 X dikali A tambah DX. Nah, jadi ini tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang didapat. Jadi Y sama dengan eksponensial akarnya adalah negatif 2, makanya di sini negatif 2X dikali A ditambah BX. Jadi seperti ini aja solusi untuk mencari eh, persamaan diferensial order 2. Nah, kita coba masuk ke contoh yang selanjutnya. Untuk kondisi yang kedua ini, ada D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah 10 DY per DX ditambah 25Y sama dengan 0. Nah, ini kemudian kita ubah ke persamaan karakteristik menjadi M kuadrat ditambah 10M ditambah 25 sama dengan 0. Nah, ini kan juga sama. Kita cari kalau dikali hasilnya 25 positif, kalau ditambah hasilnya positif 10. Nah, 25 itu kan angkanya bisa 5 dikali 5. Nah, ini kemudian 5 ditambah 5 adalah 10. Ini kan angka-angka yang gampang. Jadi kalau angka-angka yang agak besar nanti tinggal di eh, coba-coba aja. Jadi ini sama-sama 5. Nah, untuk pemfaktorannya bisa ditulis seperti ini atau mau seperti ini juga sama. Jadi M ditambah 5 sama dengan 0, nanti dapatlah akarnya itu negatif 5. Karena angkanya sama, berarti kita menggunakan solusi umum yang ini. Jadi Y sama dengan eksponensial pangkat M1 atau akarnya adalah negatif 5, makanya di sini negatif 5 X dikali A ditambah BX. Nah, sekarang kondisi yang ketiga, nah, ini adalah kondisi terakhir untuk bentuk umum yang pertama tadi. Jadi ini kondisi terakhir untuk bentuk umum yang seperti ini bentuknya. Jadi kalau bentuk umumnya seperti ini ada 3 kondisi. Kondisi pertama jika akar persamaan karakteristik real dan berbeda. Kondisi yang kedua, akar PK-nya real dan sama. Nah, yang terakhir adalah akar PK-nya itu adalah kompleks. Nah, jadi bilangan kompleks itu apa? Bilangan kompleks itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan real atau bagian real di sini dan bilangan imajiner atau bagian imajiner. Nah, ini seperti apa? Jadi nanti akar-akarnya itu seperti ini. Yang pertama itu dia terdiri dari bilangan real. Nah, yang di sebelah sini ya itu terdiri merupakan bilangan imajiner. Nah, nanti kita masuk ke contoh supaya mudah untuk lebih memahaminya. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti ini, itu kita menggunakan solusi umum yang ini. Jadi Y sama dengan eksponensial, ini untuk yang bilangan realnya diletakkan di sini, dikali X, dikali A cos bilangan imajinernya, dikali X ditambah B sin bilangan imajiner kali X. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Ada D kuadrat
D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah 4 DY per DX ditambah 9Y sama dengan 0. Nah, ini ketika kita ubah ke persamaan karakteristik jadinya seperti ini ya. M kuadrat ditambah 4M ditambah 9 sama dengan 0. Nah, ini kita coba kalau mau pakai yang tadi, kalau dikali hasilnya 9, kalau ditambah hasilnya 4. Nah, 9 itu kan 1 kali 9, 3 kali 3 ya. Nah, ini kita coba mana yang kalau dikali hasilnya 9 ditambah hasilnya 4. Ada nggak? Nah, ini kalau misalnya dikali ya 9, kalau ditambah yang ini jadi, kalau dijadikan tambah, ini jadinya 10. Kalau ini 3 tambah 3 hasilnya adalah 6. Ini nggak ada semua yang di sini ya. Jadi, akar-akarnya, kalau nggak bisa kita cari dengan cara seperti ini, kita cari dengan yang namanya rumus ABC. Jadi rumus ABC itu gimana? Kalau ada yang masih ingat, eh, rumus ABC itu seperti ini. Jadi misalnya ada sebuah persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, rumus ABC-nya jadinya seperti ini. Karena kita akarnya itu pakai M, ini saya hapus dulu ya sebentar. Nah, ini kita sesuaikan dengan bentuk umum persamaan karakteristik kita yang di awal. Jadi A dikali M kuadrat ditambah BM ditambah C sama dengan 0. Jadi akarnya M1, 2 di sinilah kita bikin. Jadi akar pertama dan kedua. Ini bisa kita cari dengan rumus min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC dibagi 2A. Nah, kalau dari persamaan ini, A-nya itu adalah yang di sebelah M kuadrat. Berarti di sini di sebelah M kuadrat adalah 1. Kemudian B-nya itu adalah yang di sebelah M, itu adalah 4. Kemudian C-nya itu yang tidak punya variabel M-nya, itu adalah 9. Nah, setelah itu langsung kita masukkan ke rumusnya. Jadi min B, B-nya 4 berarti min 4 plus minus akar B kuadrat. Berarti 4 kuadrat itu hasilnya 16. Dikurang 4 dikali A dikali C. 4 dikali A, ini ya, 4 yang ini ya. 4 dikali A 4, dikali C, 4 kali 9 berarti 36. Kayaknya di sini hasilnya 36. Nah, kemudian per 2 dikali A. A-nya nilainya 1, berarti 2 dikali 1 adalah 2. Di sini kita kurangi yang bisa kita kurangi. Jadi negatif 4 plus minus akar dari 16 dikurang 36 itu adalah negatif 20. Jadi akar dari negatif 20. Nah, kalau di dalamnya itu negatif, ketika kita akarkan itu jadi bilangan imajiner di sini. Nah, ini kan kalau mau kita jabarkan, itu 4. Ini kita pilih aja lah salah satu. Yang bisa kita keluarkan, ini kan misalnya 4 dikali negatif 5 ya. Atau kan, nah ini
Negatif 4 dikali 5. Nah, akar 4 itu kan ada nilainya, yaitu 2. Tapi di sini ada negatifnya. Jadi ketika negatif 4 kita akarkan, itu jadinya 2. Tapi di sini ada simbol imajiner atau J. Jadi 2J akar, sisanya 5 itu nggak bisa kita akarkan, ya udah kita buat dalam bentuk seperti itu. Nah, makanya di sini negatif 4 plus minus 2J akar 5 per 2. Nah, ini bisa kita, kalau dijabarkan ini seperti ini. Jadi negatif 4 per 2 plus minus 2J akar 5 per 2. Nah, ini bisa kita bagi. Jadi 4 dibagi 2, itu 2. Yang ini bisa dicoret nih duanya. Jadi negatif 2 plus minus akar 5. J-nya jangan lupa. Nah, kalau udah dapat kita yang ini, bentuk seperti ini, kita lihat tadi yang ininya. M itu kan sama dengan alfa plus minus J beta. Nah, ini kalau kita lihat, kita tulis dulu. M itu kan sama dengan alfa plus minus J beta. Nah, dari persamaan ini itu kita tahu bahwa ini kita bandingkan atau kita compare dengan persamaan yang ini. Jadi dari persamaan ini itu kita tahu bahwa alfanya adalah negatif 2, kemudian betanya adalah yang di sini, yang di samping J. Itu adalah akar 5. Makanya di sini kita masukkan ke persamaan umum yang ini. Ini saya tulis dulu. Jadi bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan E alfa X dikali A cos beta X ditambah B kali sin beta X. Nah, ini kan tinggal kita input alfa sama betanya. Makanya dapat seperti ini. Nah, cara yang ini nih untuk persamaan orde 2 ini lebih mudah daripada yang persamaan diferensial orde pertama kemarin. Nah, contoh lainnya ini ada d kuadrat y per dx kuadrat dikurang 2 per dy per dx ditambah 10y sama dengan 0. Kita ubah ke persamaan diferensial jadi m kuadrat dikurang 2m ditambah 10 sama dengan 0. Nah, 10 ini kan 1 kali 10, 2 kali 5. Itu aja ya. Jadi kalau dikali itu udah pasti 10. Nah, kalau dijumlahin, ada nggak yang dapat nilainya itu negatif 2? Nggak ada. Ini kalau ditambah 11, yang ini 7. Jadi nggak bisa kita cari akarnya dengan cara yang seperti ini. Bisanya itu kita cari dengan rumus ABC tadi. Nah, nanti silahkan ini dilengkapi, misalnya dari detail awalnya supaya tidak bingung. Jadi bisa menggunakan rumus yang ini tadi ya. Jadi M sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, kalau ini dapatlah seperti ini. M sama dengan 2 plus minus akar 4 dikurang 40 per 2. Di sini 2 plus minus akar negatif 36. Nah, ini kan kalau mau kita jabarkan sedikit, ini kan jadi 2 plus minus akar 36 itu kan sebenarnya ada nilainya, tapi di sini ada negatif. Berarti
Akar 36-nya kita tulis dulu, 6. Nah, negatifnya di sini kita tambahkan imajiner per 2. Nah, 2 dibagi 2, 1. Plus minus 6 dibagi 2 adalah 3. Makanya dapatnya ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa ini adalah alfanya dan ini adalah betanya. Kemudian kita substitusikan ke persamaan umum untuk kondisi yang ketiga, itu adalah ini. Sehingga kalau setelah kita substitusikan dapatlah persamaan yang ini. Pangkat X dikali A cos 3X ditambah B sin 3X. Jadi seperti ini. Jadi ini untuk rangkuman ketika persamaan diferensial yang diberikan adalah bentuknya seperti ini. Itu ada 3 kondisi. Nah, ini untuk lebih mudah kalian untuk mengingat ada rangkumannya. Ketika akarnya real dan nilainya berbeda, itu bisa pakai solusi yang ini. Nah, ketika akar-akar persamaan karakteristiknya itu real dan akarnya sama, jadi akar pertama dan akar keduanya sama, itu yang kita pakai adalah solusi umum yang ini. Kemudian kalau akarnya itu dalam bentuk akar yang kompleks, seperti ini, jadi M sama dengan alfa plus minus J beta, jadi solusi umum yang digunakan adalah yang ini. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk umum untuk persamaan diferensial orde kedua yang seperti ini. Yang seperti ini ya. Jadi di sini itu nilai dy per dx-nya sama dengan 0. Jadi nggak ada dy per dx. Jadi d kuadrat y per dx kuadrat plus minus n kuadrat y sama dengan 0. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau untuk yang bentuk seperti ini, itu ada 2 kondisi. Jadi kondisi yang pertama, ketika d kuadrat y per dx kuadrat ditambah di sini. Ditambah n kuadrat y sama dengan 0. Jadi solusi yang digunakan adalah yang ini. Nah, kalau di sini tandanya negatif, itu kita pakai yang ini. Oke, jadi yang perlu diingat itu ya. Kalau bentuk umumnya seperti ini, di mana dy per dx-nya adalah nilainya 0, maka ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama ini, ketika di sini tandanya positif. Itu kita pakai solusi y sama dengan a dikali cos nx ditambah b sin nx. Nah, kalau yang ini, ketika tandanya negatif, d kuadrat y per dx kuadrat dikurang n kuadrat y sama dengan 0, kita pakai solusi yang ini. Jadi y sama dengan a cos nx ditambah sin nx ditambah b sin nx. Jadi yang perlu diingat itu yang ini. Nah, untuk contoh, seperti ini ya contohnya. Di sini tandanya plus, berarti kita menggunakan kondisi untuk solusi yang ini. Solusi untuk kondisi yang pertama. Jadi di sini gampangnya seperti ini aja. Jadi d kuadrat per dx plus minus n kuadrat y sama dengan 0. Nah, di sini kan kita bisa tahu nih kalau yang ini itu adalah n kuadratnya. Ya kan? N kuadratnya sama dengan 16.
Jadi N-nya itu kan 4 tuh. 4. Nah, ini tinggal kita masukkan aja ke sini. Jadi Y sama dengan A cos NX ditambah B sin NX. Jadi di sini Y sama dengan cos N-nya 4X ditambah B sin 4X. Jadi seperti ini. Jadi langsung kita lihat aja bentuk umumnya kita compare dengan persamaan diferensial yang diberikan. Nah, sekarang eh, kita lihat contoh yang ini. Jadi sama bentuknya seperti ini ya. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa N kuadrat itu sama dengan 3. Jadi negatifnya nggak perlu kita masukkan karena di sini emang tandanya untuk membedakan dia itu masuk kondisi yang pertama atau yang kedua. Jadi negatif di sini nggak perlu kita tambahkan karena dia sudah emang dalam bentuk umumnya seperti ini. Jadi N kuadrat sama dengan 3, N sama dengan akar 3. Nah, ini sebenarnya N kuadrat sama dengan 16, N sama dengan akar 16 itu berapa? Nah, ini N kuadrat sama dengan 3, jadi N sama dengan akar 3. Nah, akar 3 kan nggak ada, jadi kita tetap bikin seperti ini. Oke, nah sekarang tinggal kita masukkan. Kalau untuk yang kondisi seperti ini, tanda di sini negatif, berarti di sini pakai cos yang ini, yang ada hanya sama sin ini. Itu yang membedakan antara kondisi pertama dan kedua. Jadi ini tinggal kita masukkan aja. Jadi A cos akar 3X ditambah B sin akar 3X. Nah, di sini adalah nilai N-nya tadi sesuai dengan bentuk umum yang diberikan. Nah, untuk contoh, nah ini di sini saya contohkan satu. Jadi ini nanti tetap dibuat di tugasnya. Nah, ini kita langkah yang pertama apa? Jadi kita ubah ke bentuk pertamaan karakteristik dengan mengganti d kuadrat y per dx kuadrat dengan m kuadrat, dy per dx dengan m, y dengan 1. Jadinya apa? Jadi m kuadrat dikurang 12m ditambah 36 sama dengan 0. Sekarang kita cari angka atau pemfaktorannya ketika dia dikalikan hasilnya 36, ketika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 12. Nah, ini kan sebenarnya 3 kali 6 itu ada 1 kali 3, 6, 2 dikali 18, 3 dikali berapa? 12, 4 kali 9, 5 ada, 5 nggak ada, 6 dikali 6. Nah, oke, sekarang 1 dikali 36. 36. Kalau ditambah itu nggak mungkin. Yang ini kalau ditambah juga nggak mungkin. Walaupun di sini ada plus minusnya berapa nanti disesuaikan. Nah, kalau ditambah kan bisa jadi 12. Tapi ini kan tandanya negatif, berarti ini bisa kita tambahkan negatif di sini. Jadi negatif 6 ditambah negatif 6 itu hasilnya negatif 12. Nah, kalau dia dikali, negatif 6 dikali negatif 6, itu kan sama dengan 36. Negatif 6 ditambah negatif 6,
Itu adalah negatif 12. Berarti di sini akar-akarnya adalah negatif M dikurang 6, M kurang 6 sama dengan 0. Nah, ini akarnya ternyata sama. Jadi M dikurang 6 sama dengan 0, M 6. Jadi sama. Berarti ini kita masuk ke kondisi yang mana nih? Jadi, untuk yang bentuk umum seperti ini, akarnya real dan sama, itu kita pakai yang ini. Berarti Y sama dengan, jadi solusi yang bisa kita gunakan adalah Y sama dengan eksponensial M X dikali A ditambah BX. Ini tinggal kita substitusikan yang sudah didapat. Jadi E pangkat 6X dikali A ditambah BX. Jadi seperti ini aja untuk latihan persamaan diferensial order yang kedua yang bentuk pertama ini. Ada dua bentuk yang telah diajarkan. Kemudian kita lanjut ketika diberikan sebuah persamaan diferensial order kedua, di mana bentuknya itu seperti ini. Jadi bentuk yang di sebelah kirinya itu sama seperti bentuk umum untuk persamaan diferensial order kedua yang pertama tadi. Tapi kalau yang di pertama tadi itu sama dengan 0, kalau sekarang itu dia sama dengan fx, sebuah fungsi x yang ada di situ. Nah, jadi solusinya gimana? Solusi dari persamaan diferensial yang ini itu terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama adalah fungsi komplementer, seperti ini, ditambah dengan integral tertentu atau disingkat dengan PI, nah di mana PI itu adalah particular integral. Jadi nanti untuk persamaannya kalau seperti ini bentuk umum atau solusi umum yang bisa kita gunakan adalah yang ini. Jadi Y sama dengan CF, CF fungsi komplementernya atau complementary function ditambah dengan integral tertentunya. Nah, gimana caranya kita mencari fungsi komplementer dan integral tertentu ini? Caranya seperti ini. Jadi yang pertama, itu kita buat fx-nya itu sama dengan 1. Oke ya. Jadi untuk mencari fungsi komplementer, fx-nya itu kita buat sama dengan 1. Jadi nanti bentuknya itu bisa seperti bentuk pertama persamaan diferensial order 1 atau yang bentuk keduanya ketika dy per dx-nya itu sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang pada saat fx sama dengan 0, maka akan diperoleh beberapa macam fungsi komplementer yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, fungsi komplementer itu apa? Nah, ini kita dapat dari solusi-solusi umum untuk persamaan diferensial order kedua untuk bentuk pertama yang dan kedua yang tadi. Nah, ini kan untuk bentuk yang pertama, kondisi pertama ketika akarnya real dan berbeda. Sedangkan yang ini untuk kondisi ketika akarnya real tetapi nilainya sama. Yang ini itu ketika akarnya itu adalah akar kompleks. Untuk yang D dan E itu ketika bentuknya itu seperti ini. Di dy per dx, d kuadrat, d kuadrat y per dx kuadrat plus minus ny sama dengan 0 tadi ya. Ya, n kuadrat y.
Nah, jadi bisa kita selesaikan dengan cara yang bentuk pertama, berarti yang seperti ini. D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah ya, ditambah B DY per DX tambah CY sama dengan 0. Jadi nanti kalau misalnya di bagian sebelah kirinya itu bentuknya seperti ini, berarti solusi yang bisa kita pakai itu tergantung nanti dengan kondisinya, tapi fungsi komplementer yang didapat itu pasti di antara tiga ini. Kalau bentuk persamaan diferensial order keduanya itu seperti ini. Tapi kalau misalnya di sebelah kirinya itu bentuk persamaan diferensialnya itu seperti ini, berarti nanti fungsi komplementernya itu bisa jadi seperti ini atau seperti ini tergantung dari tanda yang di sininya, dia itu positif atau negatif. Sekarang kita udah tahu cara untuk mencari fungsi komplementer. Langkah selanjutnya yaitu mencari integral tertentunya atau PI itu didapatkan dengan mengasumsikan bentuk umum fungsi yang ada di sisi kanan persamaan yang diberikan. Kemudian mensubstitusikannya ke dalam persamaan dan menyamakan koefisien. Apa nih maksudnya? Nah, ini kita bahas. Jadi misalnya nih ada persamaan seperti ini. Nah, langkah pertama tadi kan kita cari fungsi komplementer atau CF atau PK-nya tadi. Bukan PK, sorry. Bukan PK. Jadi, langkah pertama itu adalah kita mencari fungsi komplementer. Caranya tadi gimana? Caranya kita menganggap bahwa fx-nya ini, fx itu sama dengan 0. Jadi yang ini itu nggak kita anggap dulu, itu kita bikin sama dengan 0. Seperti itu. Nah, setelah kita bikin sama dengan 0, kemudian kita ubah ke bentuk persamaan karakteristik yang seperti ini. Jadi, dari persamaan ini itu bisa kita dapatkan M kuadrat dikurang 5M ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian ini kita faktorkan, dapatlah bentuknya seperti ini, M dikurang 2 dikali M kurang 3. Nah, ini hasilnya kan negatif 2 dikali negatif 3 itu hasilnya positif 6. Negatif 2 ditambah negatif 3 itu adalah negatif 5. Itu dapat angkanya itu dari situ. Nah, dari yang ini, itu kita bisa cari akarnya adalah 2 dan 3. Berarti dia akar real dan berbeda. Berarti kita pakai persamaan umum atau solusi umum yang ini. Jadi yang Y sama dengan A M1X ditambah B eksponensial eksponensial M2X. Nah, ini M1-nya udah kita dapat 2, M2-nya 3. Tinggal kita substitusikan ke sini. Nah, langkah yang kedua, nah jadi untuk mencari fungsi komplementer atau CF ini, itu tadi ya, fx yang di sebelah kanan itu kita bikin sama dengan 0. Jadi kita bisa cari solusi umum seperti bentuk umum yang pertama dan kedua tadi. Caranya seperti itu. Jadi tinggal kita lihat bentuk umum yang di sini itu seperti apa. Kemudian kita cari integral tertentu atau PI-nya, di mana kita mengasumsikan bentuk umum dari sisi kanannya itu adalah fungsi orde 2. Karena di sini X pangkat 2, makanya kita asumsikan bahwa sisi bagian kanan itu adalah fungsi orde 2. Jadi kita misalkan di sini Y sama dengan CX kuadrat.
Nah, ini kenapa pakai CDE? Karena untuk AB-nya udah kita gunakan di fungsi yang lain. Jadi di sini Y sama dengan CX kuadrat ditambah DX ditambah E. Nah, ini adalah bentuk fungsi orde kedua. Kemudian, pada tahap kedua, ini kan yang pertama kita misalkan Y-nya itu apa? Sesuai dengan yang ini tandanya. Kalau dari sini pangkat 2, berarti di sini kita misalkan dengan pangkat 2. Kemudian dy per dx, kita cari nilai turunan dari yang ini. Jadi, y ini ketika kita turunkan, berarti 2 dikali C, 2C. X-nya, pangkatnya itu kan kalau turunan berkurang, 2 dikurang 1. Berarti 2CX ditambah D. Kalau nggak ada X-nya berarti udah habis, nggak ada turunannya. Kemudian turunan kedua dari yang ini itu adalah yang ini. Turunan keduanya berarti ini kita turunkan. Berarti ini angkanya 1, 1 dikali 2C tinggal 2C. Nanti X-nya itu habis, karena 1 dikurang 1, 0, makanya habis. Nah, D ini turunannya 0. Nah, kemudian, ini kan udah dapet nih. Eh, eh, tadi ini kita misalkan dia itu orde 2 bukan dari eh, pangkat ini ya, salah tadi ya. Itu kita lihat dari eh, dia itu orde berapa. Karena di sini adalah pangkat tertingginya adalah orde 2, makanya di sini yang kita misalkan fungsi Y-nya itu adalah fungsi orde yang kedua. Nah, sekarang kita punya ini nilai ini. Kita punya nilai Y, punya nilai dy per dx, punya nilai d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, ini nilai-nilai ini itu kita substitusikan ke persamaan yang pertama ini. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi, yang pertama kita lihat dulu di sini. Bahwa d kuadrat y per dx kuadrat itu ada nilainya adalah 2c. Makanya di sini kita ganti 2c dikurang 5. Di sini dikurang 5 dikali dy per dx. Nah, dy per dx-nya itu apa? Dy per dx-nya adalah 2c x tambah d. Nah, ini kita substitusikan ke sini. Ditambah 6. Di sini ditambah 6 dikali y. Y-nya itu juga sudah kita ketahui nih. Y itu adalah cx kuadrat ditambah dx ditambah e. Nah, ini tinggal kita masukkan aja di sini. Kemudian 2C ini udah nggak ada temannya, ya udah kita biarkan aja. Sekarang, yang misalnya ini, seperti ini ada perkalian, ini kita kalikan ke dalam dulu. Jadi min 5 dikali 2CX, hasilnya min 10CX. Kemudian yang min 5 dikali D, jadi negatif dikali positif jadi negatif, 5 kali D, 5D. Kemudian yang ini, positif 6 dikali CX kuadrat, hasilnya 6CX kuadrat. Kemudian positif 6 dikali positif dx jadi positif 6 dx. Kemudian positif 6 dikali positif e jadinya positif 6e. Sama dengan x kuadrat ya yang ini tadi. Sama dengan x kuadrat. Nah, kemudian kita lihat. Yang punya x pangkat 2 itu cuma 1, jadi kita kedepankan di sini. Kemudian ada apa lagi? Nah, sekarang kita lihat yang variabelnya x aja. Itu ada 1, ada 2. Berarti ini kita gabungkan. Nah, ini tandanya kita buat positif. Jadi, X-nya kita keluarkan. Ini jadinya positif 6D. Nah, ini ketika kita kalikan ke dalam, kan positif 6D. Nah, ini nilainya negatif. Negatif 10C. Makanya
X-nya kita keluarkan jadi seperti ini. Nah, ini untuk yang variabel X. Nah, selanjutnya, nah ini kan yang udah nih. Ini kita coret dulu yang udah. Ini udah, yang ini udah. Selanjutnya adalah untuk yang nggak punya variabel X sama sekali. Itu ada 2C, ada 5D, ada 6E. Nah, ini kita gabungkan. Jadi ditambah 2C dikurang 5D ditambah 6E. Karena ini ada nanti jadinya koefisien. Sama dengan X kuadrat. Tuh. Nah, hmm, sekarang kita lihat. Kita bandingkan bagian kanan. Ini saya hapus dulu. Bagian kanan bagian kiri dengan bagian kanan. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama adalah X kuadrat. Nah, X kuadrat itu kan koefisiennya 6C. Ya, 6C. Terus dilihat sama dengan. Jadi, kita lihat yang kuadratnya dulu pertama. Yang ini jangan dilihat, yang ini jangan dilihat. Berarti tinggal yang ini sama ini. Jadi 6C, karena dia variabelnya sama, ini nggak perlu kita lihat juga. Jadi kita lihat koefisiennya aja. Nah, untuk X kuadrat yang di sebelah kiri itu koefisiennya 6C. Nah, untuk yang sebelah kanan koefisiennya berapa? Karena nggak ada angkanya berarti dia 1. Nah, dari ini itu bisa kita cari nilai C-nya adalah 1/6. Dan di sini kita dapatkan nilai C-nya adalah 1/6. Nah, sekarang kita lihat untuk yang variabel X aja. Jadi kalau variabel X itu kan yang ini. Yang ini, kita lihat nanti yang sebelah kanannya. Nah, sekarang kita lihat dulu. X-nya nggak perlu kita tulis. Yang kita tulis adalah koefisiennya aja. Nah, koefisiennya itu di sini 6D dikurang 10C ya. Nah, sama dengan sebelah kanan itu ada nggak X? Karena dia nggak ada, itu sama dengan 0 kita bikinnya. Karena dia nilainya tidak ada. Nah, dari persamaan ini kan kalau kita tulis 6D sama dengan 10C. Nah, C tadi udah kita dapatkan di sini. Jadi 10 dikali 1/6 itu sama dengan 10/6 ya. Sorry. 10/6. 10/6. Nah, itu masih 6D. Mana saya bikin? Nah, inilah. Nah, itu kenapa dapatnya 10/6 itu karena udah dikalikan 10 dikali C tadi. C-nya itu kan 1/6, makanya dapat 10/6. Nah, ini kita bisa sederhanakan terlebih dahulu atau bisa langsung dikali. Jadi kalau mau disederhanakan dulu berarti ini 6D sama dengan kan 5/3. Jadi D-nya berapa? Jadi D-nya tinggal kalikan aja ini ke sini. 5/18. Atau nggak mau disederhanakan dulu berarti tinggal kali D sama dengan 6 dikali yang dikali silang dengan yang di bawah. Jadinya 10/36. Nah, ini lebih ribet gitu karena angkanya lebih besar, jadi penyederhanaannya jadi lebih susah. Nah, ini bisa juga sebenarnya. 10 dibagi 2, 5. 36 dibagi 2, 18. Hasilnya sama. Nih, D sama dengan 5/18. Nah, sekarang yang koefisien
yang tidak ada variabel X-nya. Jadi 2C ditambah 5D tambah 6E sama dengan 0, karena di sini tidak ada koefisien lain. Kalau misalnya di sini misalnya nanti ada 3, seperti itu ya bisa kita sama dengan 3 di sini. Tapi karena tidak ada, berarti koefisien yang di sebelah kanan itu sama dengan 0. Makanya di sini kita buat sama dengan 0. Nah ini tinggal kita masukkan dulu yang sudah diketahui, C-nya itu 1/6 dikurang 5 itu 5/18 ditambah 6E. 6E sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita carilah. 2/6 dikurang 25/18 ditambah 6E. Nah, ini 6E sama dengan 0. Nah, kan 6E sama dengan, nah ini kita pindahkan aja ke sebelah kanan. Jadi, negatif 25/18 pindah ke kanan jadi positif. Jadi 25/18. 2/6-nya itu positif, pindah jadi negatif. 2/6. Nah, ini silahkan disederhanakan sendiri. Nanti dapatlah hasil akhir untuk 6E-nya itu 19/18. Ini disamakan dulu penyebutnya. Dikali 3, dikali 3. Jadi 25 dikurang 6 itu hasilnya 19/18. Jadi seperti ini. Nah, ini masih dalam bentuk 6E, belum E. Jadi, E-nya setelah dicari itu hasilnya 19/18. Nah, ini sekarang kita sudah dapat nilai CDE-nya. Nah, sekarang tadi kan kita udah misalin tuh, Y-nya itu sama dengan CX kuadrat ditambah DX ditambah E. Jadi, sekarang kita masukkan nih nilai CDE yang udah kita dapat tadi ke persamaan yang ini. Ke persamaan yang ini. Sehingga dapatlah nih. Jadinya Y sama dengan X kuadrat per 6 ditambah 5X per 18 ditambah 19 per 108. Ini untuk yang PI-nya. Kemudian tadi kita udah dapat juga CF-nya itu ini. Jadi tinggal kita jumlahkan aja. Solusi umum yang lengkapnya untuk persamaan ini, bentuk umum yang seperti ini, itu tinggal kita jumlahkan CF ditambah PI-nya. Jadi CF-nya tadi kita dapat A dikali eksponensial 2X ditambah B eksponensial 3X ditambah PI. Nah, ini kan sebenarnya bisa, kalau ini untuk membedakan. Nah, ini adalah CF-nya, yang ini adalah PI-nya berapa. Jadi kalau bentuknya seperti yang tadi, ada sebuah fungsi atau persamaan diferensial order kedua sama dengan fx, jadi sebelah kanannya itu ada sebuah fungsi x, maka caranya kita harus cari CF-nya atau fungsi komplementernya, kemudian kita cari integral tertentu atau PI-nya itu. Oh iya, ternyata benar tadi yang tadi, lupa saya. Jadi, permisalan di sini, permisalan yang di sini, itu kita lihat dari pangkat yang di fx-nya tadi. Kalau di sini dia pangkat 2, berarti di sini kita misalkan fungsinya itu adalah fungsi dengan orde 2, dengan pangkat tertingginya itu 2. Seperti ini, nanti lihat yang di sini.
Kalau dia fungsi fx-nya itu adalah cuma konstanta, berarti kita cuma memisalkan atau mengasumsikan bahwa y-nya itu sama dengan c. Kalau dia ada kx, ada fungsi x-nya di sini, nah itu ini kan dia pangkat 1, makanya di sini diasumsikan bahwa fungsi y-nya itu adalah orde yang pertama, atau pangkatnya itu yang tertinggi adalah pangkat 1. Kalau dia seperti yang tadi, yang dicontoh tadi, fungsi x-nya itu adalah x pangkat 2 yang tertinggi pangkatnya. Makanya di sini y-nya itu kita misalkan dengan fungsi pangkat 2 yang seperti ini. Jadi cx kuadrat ditambah dx ditambah e. Nah, nanti bisa dilihat kalau bentuk fungsi fx-nya itu seperti ini, ada sin atau cos-nya, berarti asumsinya itu seperti ini. Jadi sudah ditentukan untuk fungsi x-nya seperti apa, permisalan y-nya juga sudah ditentukan seperti ini. Jadi misalnya fungsi fx-nya adalah 2x dikurang 3, karena di sini pangkat tertingginya 1, variabel x-nya itu, makanya di sini kita misalkan dengan fungsi orde 1 atau pangkat tertingginya adalah 1. Jadi y sama dengan cx ditambah d. Nah, di sini nanti baru dicari dy per dx-nya. dy per dx sama d kuadrat y per dx-nya berapa. Jadi itu nanti tinggal dicari. Kalau kemudian seperti ini, kalau misalnya fungsi fx-nya itu adalah sebuah eksponensial pangkat 5x, berarti di sini permisalannya sama dengan c dikali tetap. Jadi di sini tinggal ditambahkan dengan fungsi c dikali dengan fungsi eksponensialnya itu. Jadi nggak berubah fungsi eksponensialnya. Kalau misalnya sin 4x, berarti ini jadi c cos 4x ditambah d sin 4x. Jadi koefisien yang di sini dia nanti nggak mempengaruhi permisalan yang di bagian ininya. Jadi walaupun nanti di fungsi fx-nya ada koefisien 5, 4, 3, tapi permisalannya tetap sama seperti ini. Contoh nih, misal fx sama dengan 3x kuadrat, bla bla bla. Jadi permisalan y-nya kita asumsikan tetap yang ini kita ambil semua. Jadi cx kuadrat ditambah dx ditambah e. Contoh yang ini sama seperti ini, 3 dikurang 5x kuadrat. Nah, ini kan pangkatnya itu x pangkat 2. Jadi kita lihat di yang x pangkat 2 di sini. Jadi angka-angka yang ada di sampingnya itu tidak mempengaruhi permisalan yang akan kita buat. Jadi y-nya tetap cx kuadrat ditambah dx ditambah e. Kalau 27, ini adalah koefisien aja. Berarti ini kita bikinnya y sama dengan c. Seperti ini. Nanti bisa dilihat di contoh yang ada di slide-nya. Oke, sekarang kita coba satu contoh untuk permasalahan yang ini. Ada sebuah persamaan diferensial orde kedua d kuadrat y per dx kuadrat dikurang 5 dy per dx ditambah 6y sama dengan 24. Nah, langkah yang pertama, step 1, itu kita cari CF atau fungsi komplementer. Bahasa Indonesianya itu ya, fungsi komplementer. Kalau di Inggrisnya ada complementary function, jadi di sini disingkat dengan CF. Gimana caranya? Kita harus membuat yang di sebelah sini, sebelah kanan ini itu sama dengan 0. Atau fx itu sama dengan 0. Jadi ini kita ubah ke bentuk PK atau persamaan karakteristik.
dari persamaan diferensial ini adalah M kuadrat dikurang 5M ditambah 6. Sama dengan 0. Ingat ya, untuk cari CF, yang sebelah kanannya harus kita sama dengankan 0. Nah, ini sama seperti yang tadi. Jadi kita langsung tulis aja. M kurang 2, bentuk faktor dari yang ini adalah M kurang 2 dikali M kurang 3 sama dengan 0. Dapatlah akarnya itu bilangan real dan berbeda. Jadi kita pakai solusi yang ini. Jadi A dikali eksponensial 2X ditambah B eksponensial 3X. Oke, ini langkah yang pertama. Kita masuk ke langkah yang kedua, itu adalah cari PI atau integral tertentunya. Nah, ini kita ketahui bahwa fx-nya adalah 24 atau dia konstanta aja, tidak ada variabel x dengan pangkat-pangkat gitu. Jadi kalau dia konstanta seperti ini, y-nya kita asumsikan dengan c aja. Makanya di sini kita asumsikan y sama dengan c. Nah, kemudian ini itu kita cari turunannya. Jadi turunan dy per dx-nya itu berapa? Karena dia tidak ada komponen-komponen x, seperti x kuadrat, x, makanya di sini turunan dari y ini adalah 0. Kemudian turunan kedua berarti turunan dari ini itu apa? Karena turunan pertamanya adalah 0, maka otomatis turunan keduanya adalah 0 juga. Oke ya? Nah, sekarang kita substitusikan nih nilai yang sudah kita dapat. Jadi, kita kan sudah dapat Y itu sama dengan C. Kita sudah dapat Y itu sama dengan C. D per dx itu sama dengan 0. D kuadrat Y per dx kuadrat itu sama dengan 0. Nah, ini kemudian kita substitusikan nilai-nilai yang ini ke persamaan yang di awal ini. Jadi D kuadrat Y per dx kuadrat itu 0, makanya di sini kita bikin 0. Dikurang 5, dy per dx tadi juga 0, makanya negatif 5 dikali 0, ditambah 6y. Nah, y-nya itu adalah c, maka di sini jadinya 6c. Sama dengan 24. Nah, ini 0, 0, berarti tinggal 6c sama dengan 24. Nah, c-nya itu dapat kita cari nilainya, 24 dibagi 6 sama dengan 4. Nah, sekarang nilai C ini kita substitusikan ke nilai Y yang kita asumsikan tadi. Jadi Y itu kan sama dengan C. Sedangkan di sini C kita dapat nilainya adalah 4. Jadi di sini dapat kita tulis bahwa Y sama dengan 4. Itu adalah PI atau integral tertentunya. Nah, sekarang bentuk umumnya atau solusi umumnya gimana? Jadi solusi umumnya adalah Y sama dengan CF ditambah PI. CF dan PI itu sudah kita cari. Ini CF-nya, yang ini PI-nya. Jadi tinggal kita jumlahkan aja. Jadi Y sama dengan, kita tulis CF-nya itu eksponensial 2X ditambah B eksponensial 3X ditambah PI-nya berapa. Nah, kalau misalnya di sini PI-nya eh, negatif 4, berarti nanti di sini juga jadinya negatif. Karena dia positif, makanya hasilnya itu seperti ini. Jadi ingat kalau untuk bentuk yang di sebelah sisi kanannya itu ada fx, berarti langkah pertama kita cari cf, itu dengan cara membuat sisi yang di sebelah kanan itu sama dengan 0. Kemudian setelah dapat fungsi komplementernya, sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari tadi, langkah yang kedua adalah kita cari PI atau integral tertentunya. Nah, di PI ini langkah pertama yaitu kita mengasumsikan nilai Y-nya itu. Nah,
Asumsi nilai Y itu nanti tergantung dari nilai fx-nya itu berapa. Nanti bisa dilihat di sini, bisa dilihat materi di slide yang ini ya. Kemudian setelah kita asumsikan Y-nya apa, kita cari turunan pertama dan turunan keduanya. Kenapa kita cari sampai turunan kedua? Karena di sini bentuk persamaan diferensialnya itu adalah orde kedua. Oke, nanti silahkan dicoba sendiri. Nah, ini juga ya. Ini kita lihat. Saya bahas satu lagi contohnya. Jadi langkah pertama cari CF. Ini sama dengan 0. Ini kita sama dengan 0. Jadi masih sama ini. Persamaan diferensial orde keduanya ini bentuknya M kuadrat dikurang 5M ditambah 6 sama dengan 0. Itu dapat M1-nya tadi 2 sama M2-nya 3. Sehingga dapatlah fungsi komplementernya seperti ini. Nah, ini masih sama. Sekarang kita lihat nih. Langkah yang kedua adalah mencari PI. PI, kita lihat fx-nya. Itu adalah 2 sin 4x. Nah, ini kita lihat sin 4x. Berarti seperti ini. Kita pakai yang ini nih. Kita pakai yang ini. Jadi C. Nanti hasilnya itu permisalan D-nya itu berarti kita pakai C cos 4x ditambah D sin 4x. Itu pasti seperti ini. Jadi ini bisa dilihat nanti di slide yang sebelumnya tadi. Nah, ini kemudian Y-nya kita dapat nilainya itu ini. Kemudian kita cari turunan pertamanya berapa. Nah, ini kan turunan cos itu adalah negatif sin. Nah, 4-nya itu jadi konstanta di depan, jadi negatif 4C sin 4X. Turunan sin itu jadinya positif cos, seperti ini. Nah, turunan keduanya, berarti 4 ini dikali negatif 4 jadi negatif 16. Sinnya itu jadi positif cos, makanya di sini tetap negatif. Kemudian yang ini 4 dikali 4, 16. Nah, ini kenapa jadi negatif? Karena turunan dari cos adalah negatif sin, makanya di sini jadi negatif. Nah, ini nanti nilai Y, dy per dx, d kuadrat Y per dx kuadrat disubstitusikan ke persamaan yang ini. Dapatlah seperti ini. Kalau sudah disubstitusikan dapat seperti ini. Nah, sekarang kita lihat variabel-variabel yang sama. Ada apa aja? Yang sama itu kan ada cos 4x. Kita tandai dulu. Oke, sama sin. Nah, yang sin 4x kita tulis dulu ada apa aja. Nah, sin 4x ini kan ada D-nya 2. Jadi negatif 16 ditambah 6. Itu makanya di sini jadi negatif 10D. Nah, 20-nya di sini di depan. Jadi 20C dikurang 10D ini langsung dia kurangi. Yang ada koefisien D-nya. Di negatif 16 ditambah 6D itu negatif 10D. Nah, sin-nya karena semuanya punya sin 4x, jadi sin 4x-nya dikeluarkan. Kemudian yang cos 4x, yang C-nya kita lihat dulu.
Nah, di sini bisa pakai tambah, tapi nanti di bagian ininya harus ada, jadi misalnya nih, negatif 16C ditambah 6C, berarti di sini negatif 10, kalau di sini mau tambah. Kalau mau tambah. Tapi karena di sini dia langsung dibikin tanda kurang, jadi ini bentuknya jadi positif. Jadi di sini dikurang 10C. Nah, ini kan seharusnya negatif 20D. Karena negatifnya udah dikeluarkan, makanya yang di dalam itu jadi positif semua. 4X sama dengan 2 sin 4X. Nah, sekarang kita lihat yang di sin 4X dulu. Yang kiri sama kanannya. Ini sama sini, ada nggak? Jadi kita ambil yang koefisiennya aja. Jadi yang koefisiennya kan 20C dikurang 10D. Nah, sebelah kanan itu ada sin 4X juga, di mana koefisiennya sama dengan 2. Makanya 20C dikurang 10D sama dengan 2. Sekarang kita lihat yang cos 4X. Jadi cos 4X itu koefisiennya 10C ditambah 20D. Nah, sebelah kanan itu tidak ada cos 4X, makanya di sini sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini, itu kita bisa pakai metode eliminasi, karena ada dua persamaan. Jadi, kita samakan salah satu variabel yang mau kita hapus. Jadi, yang mau kita hapus pertama, kalau di sini adalah variabel D-nya, makanya disamakan koefisiennya dulu. Jadi, yang di atas itu perlu kita kali 2. Jadi, 20C dikali 2, itu jadi 40C. Dikurang 10 dikali 2, 20D, sama dengan 2 dikali 2, 4. Nah, ini tidak perlu, karena yang di bawah udah 20D. Jadi 10C ditambah 20D sama dengan 0. Nah, ini dicoret. Ini ini tandanya ditambah ya, ini biar habis. Jadi negatif 20D ditambah 20D itu habis. Jadi 40C ditambah 10C jadi 50C. 4 ditambah 0 jadi 4. Jadi C-nya dapat 2/25. Nah, kemudian yang ini itu tinggal kita masukkan ke persamaan yang ada. Nanti C-nya kita kalikan 2/25, 2/25, nanti dapatlah nilai D-nya itu sebesar 1 dibagi 25. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai C dan D. Kemudian kita substitusikan ke persamaan Y yang ini. Jadi C dan D kita masukkan ke asumsi yang tadi, yang Y sama dengan apa. Jadi kita masukkan, dapatlah 1/25. Nah, ini sudah disederhanakan sama dia jadi 1/25 dikali 2 cos 4X dikurang sin 4X. Sedangkan CF-nya tadi udah kita dapat ini. Nah, jadi solusi umumnya itu tinggal kita masukkan Y sama dengan CF ditambah PI. Nah, ini nanti silahkan dipelajari sendiri yang contoh ketiga dan keempat. Nah, untuk latihan supaya lebih mengerti, silahkan dikerjakan soal lanjutan untuk kuis keempat. Jadi untuk kuis keempat itu ada 1, 2, 3, 7 soal ya. Jadi silahkan dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Oke, mungkin untuk eh, materi tentang persamaan diferensial order kedua, eh, cuma sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.